Orang Indonesia best of the best, core of the core. Maka jika mereka melihat suatu ketidakbaikan dirapatkan, maka rapat-rapat paripurna pembentukan undang-undang permasalahan dunia, jika kita melihat kebanyakan adalah untuk kemaslahatan kita dan untuk mentertibkan dengan tujuan and justice for all, keadilan untuk semua. Maka mungkin terlihat semenjak dulu yang namanya polygamers tidak ada aturan, akhirnya mendolimi dari ukti-ukti kita, terutama mereka yang menikah siri. Dan ini sering kita dimintai saran tentang permasalahan nikah siri. Kita katakan Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba' fa in lam takun ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian ingin berpoligami, syaratnya adil. Jika tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Maka kamu mempunyai istri yang pertama tercatat di catatan sipil dengan surat nikah yang resmi. Kemudian sekarang kamu membuat nikah siri. Jika hamil, maka bagaimana anaknya? Ya dimasukkan kepada istri yang pertama. Zalim. Si ibu ini ingin intisab anaknya kepada dirinya. Dan nanti pembagian harta warisannya juga bagaimana dan sebagainya. Alhasil, permasalahan seperti ini ditertibkan oleh pemerintah harus dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Alhasil, jika dilihat bahwa undang-undang yang ada tentang permasalahan poligamers, bagi yang ingin menambah istri harus disetujui oleh istri yang pertama, bagus, agar tidak terjadi kecekcokan. Karena di saat ridho istrinya yang pertama, apalagi menandatangani dan cap jempol ataupun cap 3 jari, maka kedepannya tidak akan bermasalah. Maka dengan ini tidak was-was lagi seorang polygamers untuk menikahi istri yang kedua, ketiga, dan keempat karena istrinya setuju. Baik apa tidak? Silahkan dipikir. Maka undang-undang ini dari sudut pandang yang lain baik. Namun karena tadi sudut pandang yang lain, mungkin dia tidak bisa mendapatkan izin, bahkan menyebutkan langkahi dulu mayatku, maka mungkin tidak pernah akan ada ta'adud baginya. Maka kalau begitu pandai-pandailah bergaul dengan istri yang pertama agar mendapatkan izin. Kesimpulannya, apakah kita, pertanyaan di sini, apakah kita tetap taat kepada kebijakan-kebijakan tersebut? Naam. Karena kebijakan tersebut masih di dalam perkara yang tidak mengajak kepada kemaksiatan. Maka masuk kepada keumuman ayat, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Kita tafsirkan pemimpin-pemimpin di sini, meskipun telah datang makna dari ulil amri adalah ulama juga, maka bisa jadi ulama dan bisa jadi para pemimpin, dan itu telah datang nasnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata Allah faqad ata'ani, faman ata'a amiri faqad ata'ani, faman asa amiri faqad asani. Di dalam hadis ini jelas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, barang siapa yang taat kepada Allah telah taat kepadaku, dan barang siapa yang taat kepada pemerintah-pemerintah yang muslim dari pemerintahku, maknanya pemerintah kaum muslimin, seperti pemerintah-pemerintah sekarang yang memberikan syarat-syarat poligami seperti itu, maka barang siapa yang taat kepada mereka, maka telah taat kepadaku. Maka di sini menjadi pendalilan yang jelas bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah selama
tidak menyelisihi syariah, maka dia itu wajib kita untuk tidak khuruj padanya. Dan bahkan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, taat kepada pemerintah min asbabid dukhuli ilal jannah. Bahwa ketaatan kita kepada pemerintah dan aturan-aturan yang dibuat yang tidak menyelisihi syariah, justru di saat kita mentaati pemerintah dalam kebaikan tersebut, justru penyebab masuk kepada surga. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Umamah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hajjatil wada', "Ya ayuhan nas, i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum," and this the point, "wa ati'u dha amrikum tadkhuluna jannata rabbikum." Maka di dalam hadis ini disebutkan dari Abi Umamah Al-Bahili, "Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, salatlah 5 waktu kalian, bayarlah zakat-zakat kalian, puasalah di bulan Ramadan kalian, dan taatilah pemerintah kalian selama mengajak kepada kebaikan, maka kalian akan masuk surga dikarenakan ketaatan kepada pemerintah kalian tadi." Maka di dalam hadis ini mahaluh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad serta At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Imam Al-Hakim, yang mana sanadnya bertumpu kepada Muawiyah ibnu Saleh an Sulaim ibni Amir an Abi Umamah. Maka kedudukan hadis ini hadisnya hasan lidati. Karena Muawiyah ibnu Saleh huwa ibnu Hudayr, telah disebutkan oleh para ulama la ba'sa bihi saduqun hasanul hadis. Maka sanadnya hasan dan telah dihasankan oleh syekh kami al-muhaddits Diyar Ahli Yaman Muqbil ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka syahidnya bahwa ketaatan kita kepada pemerintah kita selama dalam perkara yang ma'ruf, maka menyebabkan kita masuk kepada surga. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, mudah sekali bagi kaum muslimin ahli sunnah untuk masuk kepada surga, terutama dalam permasalahan muamalah dengan pemerintah. Ikuti mereka, taati mereka, masuklah surga. Adapun kelompok al-Khawarij, dari kelompok ISIS, dari kelompok zaman dulu yang ingin membuat daulah Islamiyah atau jamaah Islamiyah dan sebagainya, atau DITII yang diganti namanya menjadi N11 dan sebagainya, maka mereka jama'atu at-takfir. Mereka orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah kita dan mengatakan BRIMOB, TNI, Polri semuanya tauhid. Maka mereka membuat bom bunuh diri dan membuat teror, menyerang tempat-tempat dari pemerintah kita. Maka mereka gagal faham kepada hadis-hadis seperti ini. Lihat ahli sunnah, taat kepada pemerintah. Saudara kita ada yang di Polda, saudara kita ada yang di Mabes Polri ataupun di Mabes Abri di Jakarta, dan dari saudara kita ada yang masuk Densus 88, maka semuanya saudara kita tidak mengkafirkan mereka. Dan kita taat kepada pemerintah kita dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, tentram, NKRI, maka kita masuk surga karena ketaatan kita kepada pemerintah kita. Adapun mereka kelompok Al-Khawarij gagal paham terhadap hadis-hadis seperti ini, maka mereka ingin menikahi 70 bidadari, harus membunuh BRIMOB, harus membuat bom bunuh diri. Ingin menikah 70 bidadari, harus membuat bom bunuh diri yang akhirnya mati konyol, suicidal, hancur tubuhnya. Dipikirnya akan menikahi bidadari. Tidak. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, "Man qatala nafsahu finnar faman yarmi
nafsahu fa yulqa min makanin murtafi' wa man yaqtul nafsahu bisakakin fayut'an finnar. Maka orang-orang yang mati bunuh diri akan diadab dengan apa yang dia lakukan dulu. Maka dari orang-orang yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi akan diadab seperti itu terus di api neraka. Dan orang yang membunuh dirinya dengan menikam-nikam dirinya akan terus menikam-nikam dirinya. Dan mereka para teroris akan di api neraka membom dirinya dengan bom bunuh diri. Karena seperti itu iqab. Tidak malah menikahi bidadari 70 bidadari. Maka lihat bagaimana sudut pandang mereka yang berbeda. Mereka jika ditanya, kenapa sih kamu mengkafirkan pemerintah dan membeli senjata dan membunuh brimob dan membuat keonaran di NKRI dan melaksanakan bom bunuh diri dan yang lainnya. Dikatakan uridul jannah, aku ingin masuk surga. Karena mereka togut, aku harus memeranginya. Sehingga lihat sudut pandang yang berbeda. Ahlu sunnah taati pemerintah, maka akan masuk kepada surga. Kelompok ahlul bid'ah al-khawarij perangi pemerintah tagut, seperti mereka yang berada di Poso beberapa tahun yang lalu dalam keadaan kedinginan, kehujanan, dan dalam diembargo oleh pemerintah. Mereka di atas gunung dalam keadaan kelaparan, ditemani oleh nyamuk dan monyet, dalam keadaan lapar. Maka mereka menganggap ini adalah sebaik-baiknya ibadah jihad, penyebab masuk surga dan penyebab dinikahkan dengan 70 bidadari. Maka lihat bagaimana perbedaan yang dalam antara ahli sunnah dengan kelompok al-khawarij ahlul bidah. Maka kita akan masuk kepada surga dalam keadaan aman, tentram, sentosa. Dan mereka beranggapan dengan idiom dan persepsi mereka yang salah, the bad mindset mereka yang salah. Mereka menganggap justru dengan peperangan, kekerasan, pembunuhan itu adalah penyebab masuk surga. Maka alhamdulillah kita berada di dalam manhaj yang hak. Kembali kepada permasalahan, maka taatilah pemerintah. Dari aturan-aturan poligami, maka para poligamers please mengikuti anjuran dari pemerintah yang ada, mengikuti prosedur yang ada, agar istri kita yang terakhir mendapatkan KTP dan juga surat nikah. Dan jika mendapatkan kemudahan seperti itu, pihak capil pun akan memberikan izin untuk dimasukkan kepada kartu keluarga. Dan anaknya akan dicatat dengan anak dari ibu ini. Maka alhamdulillah, tidaklah kita ini harus contradiction dengan aturan-aturan pemerintah. Maka jika aturan itu dalam keadaan ma'ruf, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Seperti hadis yang datang dari Imran ibnu Husain, berkata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di saat kita disuruh untuk menyelisihi pemerintah. Maka di saat pemerintah kita mengajak kepada kebaikan dari aturan-aturan dunia, selama tidak menyelisihi syariah, maka masuk kepada hadis tadi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jika pemerintah kita menyelisihi syariat Islam, maka jangan diikuti. Namun mafhum al-mukhalafah, jika memberikan aturan-aturan dunia hanya untuk mempermudah dan untuk mengatur agar menjadi lebih baik, maka ikutilah apapun resikonya. Maka oleh sebab itu para poligamers, please jangan menyelisihi aturan-aturan pemerintah, terutama nikah siri yang membuat kedoliman kepada istri-istri yang terakhir. Maka jika istrinya belum ridho, maka dibujuk dan seterusnya. Maka istausun nisa bil khair. Berkata Nabi kita, nasihatilah istri-istri kita selalu dalam keadaan dinasihati dalam kebaikan.
Hadis ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Maka hadis dari Imran ibnu Husain, kita tidak taat kepada pemerintah di saat mereka mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, maka hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dari jalan Ayub an Muhammad an Imran ibni Husain. Maka siapa Ayub? Ayub As-Sikhtiyani, Abu Tamimah As-Sikhtiyani, imam muhaddis, dan Muhammad wa huwa ibnu Sirin, seorang muhaddis yang thiqah, dan dari Imran ibnu Husain. Maka ini jawaban yang ketiga dari permasalahan kitabun nikah. Bagaimana? Sudah 8:4. Mau sampai kapan saya berbicara? Dari mulai maghrib tadi. Please rahmah, please jangan, please dikasihani. Kalau tidak ada hani pun konitah tidak apa-apa. Please dikasihani yang berbicara. Dari tadi jam 6 terus berbicara. Maka mungkin kita cukupkan pertemuan kita. Masih ada pertanyaan yang banyak, namun insyaallah di waktu yang akan datang. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika.